Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbana bi ni'matihi wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Supriyadi, Ketua BPPT saya, Pembinaan dan Pengembangan Teritori yang 5. Jadi kita sekarang membaginya cuma 5 saja. Kalau di DPP nggak ada inisiatif DPW pembinaan wilayah, masih tetap kita akan lakukan dan membagi ke 5 wilayah. Jadi Kuningan, Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik dan Garut masuk di BPT 5. Kemudian Cirebon, SMS itu di Indramayu, di Dapil di BPT 4, BPT 3-nya Depok, Kokap Bekasi, kemudian Karpur, Karawang Purwakarta. Kemudian BPT 2-nya itu Cianjur, Sukabumi, Bogor. Dan BPT 1-nya Bandung Raya. Yang kami hormati Bapak Fakhrudin Rusibani, atau lebih dikenal Pak Fakhrul, Ketua KSP, Kantor Staf Pimpinan, yang selalu mendampingi ketua. Soalnya dikontrol terus orang ini mah CCTV gitu. Kalau saya dulu bebas bergerak, ada kemana aku mau urang, ini mah tuh deritanya jadi ketua DPW eta. Kadia dituturkeun, ka ditu dituturkeun. Awas nuturkeun ulang jeung pamajikan. Para pengurus DPTD PKS Kota Banjar periode 2020-2025, kami ucapkan terima kasih atas segala pengorbanan, atas segala energi yang dulu telah disampaikan, telah dikeluarkan, yang telah ditanamkan untuk Kota Banjar hingga sampai saat ini, yang tadi disampaikan oleh juga Ketua DPD. Dan mudah-mudahan Allah akan mencatat sebagai amal soleh yang akan menjadikan penguat kita di akhirat kelak. Yang kami hormati DPTD beserta seluruh pengurus DPW, MPD, dan DED tahun Hikmat 2025-2030 yang baru saja dilantik, yang siap untuk meneruskan apa yang telah ditanamkan oleh pengurus sebelumnya. Para anggota DPRD Kota Banjar yang Allah kuatkan, Allah lindungi, Allah limpahkan keberkahan. Karena beberapa saat yang lalu kantornya untuk dihancurkan sehingga di acak-acak unggul, langsung ketangkep. Dan hampir semua kantor DPRD sekarang dalam kondisi terancam, sama dengan kantor DPRD saya juga terakhir dilempari sampah. Nah, itulah kondisi politik kita terkini dan kita harus hadapi semua itu dengan baik. Para ketua atau para caleg yang alhamdulillah yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan kerohimannya sudah dituntaskan oleh DPD anggota dewan yang ada sekarang, dan laporan tadi malam dari Ketua DPD katanya sudah selesai, alhamdulillah. Dan kami memberikan apresiasi karena ini sudah dituntaskan oleh Kota Banjar. Provinsi, tepuk tangan ya tuh. Mani kudu dititah wae. Ya, provinsi sendiri belum selesai karena taat pada peraturan. Diselesaikan dalam jangka 3 tahun. Soalnya gede ting mau sekaligus.
para ketua DPC dan DPRA yang telah berbakti dan menjadi ujung tombak partai kita di lapangan yang tiada kenal lelah untuk terus menjaga komitmen dakwah kita, menjaga komitmen kebaikan kita di masyarakat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik, inayah, ridho dan seluruhnya yang Allah berikan atas kebaikan-kebaikan yang antum lakukan. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua hingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam melaksanakan musda yang kelima DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Banjar. Bagi saya ini adalah kali kedua ke Kota Banjar. Jika sekali kadia teterusan kudu kadia deui. Walaupun waktunya tidak berurutan. Bisi disebut pegawai ka Banjar wae. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Moga kita semua yang ada di sini tak terkecuali Allah kumpulkan bersama Rasulullah SAW di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Anu tadi amin nama nih letik bisanya satedai ka diajak ke surga ge. Rada paur kamu ditagawe gitu. Ya, sebetulnya ada pesan dari Presiden untuk membacakan pidato politik Presiden kepada antum semua. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari DPW bahwa atas apa yang telah terjadi dan telah antum sumbangsihkan untuk dakwah ini di Jawa Barat, DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh kader, seluruh pengurus di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Banjar. Banyak hal yang telah ditorehkan dan telah kita lakukan evaluasi, dan tentunya ini kita jadikan energi positif bagi kita semua di dalam membangun Kota Banjar ke depan. Rasanya saya tidak perlu khawatir dengan Kota Banjar, karena segala permasalahan yang ada insya Allah akan diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi kalau masyarakat gelut gitu, rasanya Kota Banjar tidak sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Supriyadi. Karena DPD Kota Banjar itu adalah DPD keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak, ada incu dan sebagainya. Jadi amun naon ngariung. Ya. Ulah dibawa ke mana-mana ngariung. Taroskeun we ka pasanganana. Amun misalnya biasanya kan ahwat kayak we nya kalimat teh ihwana cara dicing wae, urang mah satakar kebek gitu. Anu tinggal tanya aja ke suaminya. Ya akur. Ya, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Supriyadi. Ingat ketika dulu pada tahun 90-an, saya tuh kenal Ustadz almarhum Allahyarham, Ustadz Umung tuh di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi kalau tadi ditanyakan IPB, saya mah bukan orang IPB, karena saya tidak diterima oleh IPB. Saya mah transmigran pendidikan, dan diterima di IPB, menangnya di Pontianak, Universitas Tanjung Pura. Suatu saat kami mengundang Ustadz Amang Syafruddin. Pokoknya mau di Kalimantan itunya. Kalau ada ustadz, wah dikelilingkan ya pokoknya ke seluruh wilayah. Ya, yang jaraknya Pak Supriyadi yang lebih tahu. Karena Pak Supriyadi juga salah satu yang juga jika nama bar itu tentang urang gitu ke Pontianak. Jadi Pak Supriyadi dari dulu dah. Bahkan Ustadz Fatul Sembiring dan Ustadz Mahfuz Abdul Rahman itu harus naik ojek dari satu titik ke titik lain, dan waktunya tidak seperti yang ada kita sekarang. Jadi amun ayeuna kader ditugaskan ke kecamatan A, ke desa A, ke kelurahan A, puntennya ulah ngomong jauh.
era ku negara nu lain. Ya, ayeuna naon yang kurang? Kendaraan banyak, HP seueur. Ada yang tidak punya HP di sini? Alhamdulillah ya. Aman berarti saya nggak usah membeliin HP. Ya. Jadi di daerah Kalimantan, saya di Kalimantan Barat itu nggak semudah yang di sini. Jadi kalau di sini masih aduh-aduhan gara-gara dipindahkan ke dia ke itu, tolong tobat ke Allah. Diberi sakit tuh banyak, aduh ngaco. Ya, jadi kita semangat tuh kalau ada ustadz dari Jawa bahasa kita tuh, dari yang di Jawa tuh datang gitu. Yang diundangnya Ustadz Amang Safrudin. Kalau arti Ustadz Umum Anwar Sanusi. Ya karena antara Amang dan Umum tidak terlalu jauh, jadi terus kemana gitu. Itu pengalaman saya dengan Ustadz Umum ya. Dari situ biasanya dikelilingkan ke Sambas, ke Singkawang, ke Sanggau, ke Ketapang. Kalau pas balik ke Ketapang ya, naik pesawat yang isinya cuma 6 orang. Nah itu zikir plus satu lagi malaikat apa yang hadir? Israel. Ya. Jadi susah. Jadi pada ke Ketapang mendingan pulang ke Jakarta pada zaman itu. Alhamdulillah orang tua kita itulah yang menanamkan pondasi yang begitu besar kepada kita dalam dakwah kita. Dan inilah hasil yang telah beliau tanamkan. Jadi ketika tadi mendengar nama Ustadz Umum, Ustadz Abdullah Safei, tinggal dua ini, alhamdulillah ya kokolot lembur kayaknya Ustadz Asep. Karena pesan dari Kang Haru itu tanya ke kolot lembur, bisa nyasar orang. Jadi mereka menanamkan dulu punya cita-cita yang lebih besar, tapi mereka juga tidak tahu kapan akan didapatnya itu. Seorang Alifuddin lulusan STAN datang ke Kalimantan Barat, ke Pontianak. Itu seorang maca Quran, bawa Quran barat kan laletik tehnya. Berarti juga nunggaya makan laletik itu padahal mah teka tempo itu. Ya. Tapi sekarang Kalimantan Barat itu tumbuh. Beliau sekarang jadi anggota DPR RI. Itulah dakwah. Tidak mengenal waktu, mengenal orang, dan hasilnya hanya Allah yang tahu. Tapi apa yang kita tanamkan, insya Allah pasti berbuah. Jangan pernah merasa letih dalam menebar kebaikan. Masalah kapilih jeung teu kapilih mah eta Allah nu nentukeun, lain urang. Dan hasil kita ini adalah kalau dalam bahasa Sundanya dinuki waringan cik nu bihari seja ayeuna sampeureun jaga. Apa yang telah kita dapatkan hari ini adalah bekal dari pemikiran kita yang lalu, cita-cita yang lalu. Dan apa yang akan kita pikirkan dan kita rencanakan kali ini adalah jaga orang terkapayun. Buat cita-cita kita ke depan. Boleh jadi bukan kita yang merasakan. Mungkin kalau ada Ustadz Umum sekarang, beliau juga menangis dengan kondisi teman-teman semua hasil karya beliau. Karena hasil karya beliau bukan hanya di Banjar, di Jawa Barat, bahkan di Indonesia, termasuk di dalamnya di Kalimantan Barat. Dan ini adalah salah satu muridnya, walaupun kenanya adalah satu kali pertemuan dalam masa itu. Karena ilmu itu tidak akan pernah hilang. Jadi jangan merasa ada pensiun di antara kita. Komo nyara rumput, sieun ketempuan PKS. Bisa kenyawan dia orang PKS, tapi kumaha? Biasa aja keles. Arek nyebut ka mana lagi geus ka ambe urang PKS. Biasa aja, B aja. Tapi mari kita sibukkan dengan kesibukan kita, dengan kebaikan-kebaikan kita ke masyarakat. Napel insya Allah. Buat bonding sebesar-besarnya dengan masyarakat komodi dengan 4 kecamatan, 25 desa dan kelurahan.
bonding, keterikatan hati. Kita berkumpul di sini juga karena keterikatan hati. Mungkin ketua DPR Gus mang tahun-tahun nih dia dengan kesadarannya dia. Karena apa? Ada ikatan hati kita. Itulah doa-doa yang senantiasa kita lantunkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pagi dan petang itu. Napal tadi di nahatem. Ya. Jadi kalau sudah terikat hati kemudian bonding, insya Allah tidak ada yang sulit dalam dakwah ini karena ada Allah di antara kita. Yang penting kita mah loba duit tetap tersenyum. Ya. Setuju? Nggak simpel pasten ya orang-orang. Jadi ayo mari kita bangun suasana kekeluargaan kita dengan 3 kekuatan yang dimiliki oleh kita, yaitu kadar militan, struktur yang baik, solid, kemudian amal jamaah kita. Ya mari kita membangun Banjar dengan segala cinta yang ada dalam diri kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kita akan bertemu di surganya. Antum semua para kader, apakah semua kader di Kota Banjar ikhlas menerima Ustadz Cecep sebagai Ketua DPD Kota Banjar? Ikhlas? Ikhlas? Alhamdulillah. Kalau di Ciamis ada KDS, berarti di sini sekarang ada CDS. Cacang Cecep, Gani Sofyan. Di sana ada Kang Didi Sukardi. Sukardi kalahkan. Sukardi Waro. Sukardi Bapak Tahan. Tapi insya Allah CDS makan vitamin dia mah ya. Ya CDS teh cerdas betul memang gitu. Amun vitamin man CDR. Ya kurang lebih lah gitunya. Artinya bervitamin semua yang ada di sini. Jadi ayo mari kita bangun lagi ya. Apa ya? Allah memberikan kekuasaan kepada kita semua, ada jabatan ini, jabatan itu dan segala macam, tapi jangan sampai ukhuwah itu hilang. Jadi susah orang untuk saling tawasobil haq wa tawasobil sabr. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Sampaikan sesuatu, kalau ada masalah ulah diheng-heng, ulah dikekewek, keluarkanlah, sampaikan, tapi selesai gitu. Ya, terus orang ngomongkan batur anu lain, anu loba. Paling cepat soalnya di PKS mah eta. Ari geus memvonis tuh geussan we pokona mah. Gitu. Kita rindu akan tugas-tugas dakwah ini. Sok we anu arek menghindar mangga teh teuing, insyaallah akan kering hidupnya. Kamu mau nyumput tina dakwah mah, sini tugasina geus urang ka profesional wae empret gitu kan. Ini kayaknya diurang loh Bapak gawean. Ya, tadi udah disampaikan oleh Ketua DPD, upah ulah waka pelopor dah, pokoknya mah aya upah RW heula. Nah, ulang langsung gitu tak gitu. Yang kita terjemahkan dina Mukerwil. Kita juga masih nunggu Munas apa perintah kepada DPW, DPD untuk perjalanan kita ke depan. Jadi insyaallah saya punya keyakinan yang begitu besar, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kondisi antum semua, atas keikhlasan antum semua, atas jerih payah dan pengorbanan yang telah antum lakukan. Mari kita mulai lagi. Nuka mari makarak 40%. Masih ada 60% lagi energi yang antum semua belum keluarkan. Mari kita keluarkan sekarang. Mumpung orang masih hidup. Eta we hungkul. Ini orang ngomong gitu tuh biasa we. Ayo di bagian diamanakan cara dicing wae. Insyaallah. Siap? Ya, izinkan saya untuk menyampaikan pidato
politik Presiden PKS pada musyawarah daerah Partai Keadilan Sejahtera yang dilakukan serentak seluruh Indonesia dan harus selesai sampai dengan tanggal 7 September. Semua musda harus sudah selesai. Ya, kami di DPW membagi 5 grup untuk menyelesaikan musda di 27 kota dan kabupaten. Dan insya Allah kita akan tuntaskan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dikeprokan orang mau turun nih karena macam iya. Ikalak mulai harus dikeprokan. Halo. Ya, pokoknya cuma cek pakai SPM yang penting mah pribadi happy yang berapa. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunga mawar berwarna merah tumbuh mekar di Taman Persia. PKS gelar musyawarah daerah serentak di seluruh Indonesia. Keluarga besar PKS Kota Banjar yang saya cintai, hadirin yang berbahagia, kita menyadari situasi bangsa terkini sedang tidak baik-baik saja. Gelombang protes akhir ini telah menelan sejumlah korban jiwa. PKS mengucapkan belasungkawa yang mendalam. Semoga para korban yang wafat dicatat sebagai pejuang syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh kader PKS, mari terlibat aktif bersama elemen masyarakat, saling menjaga satu sama lain agar situasi semakin kondusif, tertib dan aman dari berbagai ancaman dan tindakan provokatif dan anarkis. Alhamdulillah, kalau pantauan di televisi Banjar hari kemarin diobrak-abrik langsung ditangkap orang-orangnya dan mudah-mudahan terus akan kondusif. Musda PKS serentak seluruh Indonesia, walaupun dalam kondisi seperti sekarang tetap kita laksanakan secara sederhana. Hal utama yang terpenting adalah musda bisa berjalan hikmat, lancar dan penuh berkah. Kesederhanaan tersebut terwujud adalah bagian dari upaya kita mewujudkan empati kepada masyarakat, kepada kondisi terkini di mana masyarakat masih banyak yang berada dalam kesulitan. Ya, bagi daerah yang sudah aman dan kondusif, musda digelar normal sebagaimana mestinya, dan bagi daerah yang masih rawan tadi ya kita gelar tidak memasang atribut. Nah, di Jawa Barat ini karena dekat dengan pusat pemerintahan, lebih baik kita cari aman terlebih dahulu. Terima kasih kepada DPTD yang telah berupaya menghadirkan wali kota, Forkopimda dan sebagainya. Namun kemarin kita putuskan di DPTW untuk udah tertutup saja. Yang penting mah setelah terima jabatan, setelah terima pekerjaan bisa berlangsung dengan baik. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada struktur, pengurus, anggota dan pejabat publik PKS di tingkat daerah yang telah bersinergi mensukseskan penyelenggaraan musyawarah daerah PKS. Keluarga besar PKS Kota Banjar yang saya cintai, hadirin yang berbahagia, musda sebagaimana yang termuat dalam pasal 79 anggaran rumah tangga PKS berkedudukan sebagai forum pengambilan keputusan
tertinggi di tingkat daerah yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan di forum inilah tonggak regenerasi kepemimpinan partai di tingkat daerah kita mulai. Musda pada hari ini menjadi penanda bahwa anggota Dewan Pimpinan tingkat daerah beserta seluruh jajaran pengurus MPD, DPD, DED masa bakti 2020-2025 secara resmi dinyatakan demisioner. Karena awalnya kan kita jadi pengurus DPTD pengumuman semuanya. Sama saya juga sama baru tahu jadi ketua DPWT nya pas pengumuman gitu. Jadi pas pengumuman baru tahu, oh orang jadi ketua DPW gitu. Aduh, eta hebatnya PKS nya. Jadi bejaan langsung aja gitu. Dan heup we eureun nu protes nu 38 provinsi selesai dalam jangka waktu sehari. Muswilnya selesai dalam jangka waktu setengah hari. Dan langsung diumumkan gitu. Dilantik selesai. Mun partai lain mah kudu gelutul lah, kudu nyogok lah. Aya meureun. Alhamdulillah kita mah teu kitu aja. Ya. DPP PKS memberikan apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih jazakumullah khairan atas khidmat dan dedikasi tak terhingga yang telah diberikan oleh anggota DPTD dan jajaran pengurus MPD, DPD, DED masa bakti 2020-2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terbaiknya. Berikan tepuk tangan kepada pemirsa kita. Kepada para anggota DPTD PKS masa bakti 2025-2030 di seluruh Indonesia yang dikukuhkan, saudara semua merupakan pimpinan struktur partai di tingkat kota dan kabupaten yang berada dalam koordinasi Dewan Pengurus Wilayah DPW. Anggota DPTD ditetapkan oleh DPP PKS dengan memperhatikan pertimbangan DPTW. Jadi kalau saya boleh sampaikan kebijakan DPP kemarin yang untuk DPTD itu, jadi nama-nama yang telah disampaikan oleh UPA itu langsung ke pusat, tidak melalui DPW. Tidak, itu langsung ke pusat, dari pusat baru diturunkan ke DPW itu sebanyak 20 orang. Jadi disortir nanti di DPP. Nah, alhamdulillah DPW PKS mah sebelum ada ini DPD-DPD-nya pada zaman Pak Haru itu sudah dimintai gitu, potretan awal calon pengurus DPTD yang akan datang. Jadi pengurus DPTW yang sekarang ente buta teuing, teu paremen obor, jadi nyambung. Tinggal tadi naros ka kolot lemburna nu ieu teh kumaha. Karena 20 oke kita nggak tahu siapa dia gitu. Ya. Jadi mohon maaf apabila ada protes nah eta wae, nah itu wae. Eta mah Allah nentukeun. Karena yang menggerakkan pulpen ini oleh para kiada kita di sana di DPP eta Allah lain urang. Kita mah hanya memberikan pertimbangan dan banyak yang dibalik deui ka urang. Ulah si eta ganti nurut teh urang ganti ya gitu. Teu protes teh naon. Ya, pokoknya nurut teh. Jika orang nurut ka kolot gitu. Alhamdulillah proses ini berjalan panjang, tidak mudah. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Supri mau ngelantik Pangandaran nu kamari wae geus diuk di dia rek gitu. Karena karak turun bari nangkop Pak Usep ngasihnya juga. Hari ini SK yang baru saya terima jam 2 kurang lebih jam 3 pagi. SK semua se-Jawa Barat. Ya. Jadi ini benar-benar teman-teman yang diundang ya baru kabar bisa jadi tadi teh ngaranna gitu. Tapi kalau nggak ada teh kurang aya keun dewe kumaha urang.
Karena apa? Saya mengakomodir usulan dari DPTD. Dan itu dalam satu pasal itu ada bila mana. Nah, makanya paling enak kalau ada bila mana itu. Bila mana terjadi kesalahan atau apa bisa kita paling resep kena pasal gitu deh. Diberikan itu bahasa itu. Jadi ini prosesnya begitu panjang. Saya tidak akan bacakan di sini karena panjang deh. Ya karena kurang lebihnya seperti itu. Perjalanannya ini begitu panjang dari bawah semua. Teribut, ya. Uangnya juga haratis, ya. Jangan diumumkan hungkul, ya. Nganu ya hungkul luar duit saeutik lah damainya. Lima gaya kan gue pelantikan rasa gitu. Ya jadi hal yang perlu digarisbawahi, jadi semuanya 96,7% rekomendasi DPTB terhadap susunan DPTD seluruh Indonesia diterima, disetujui dan ditetapkan oleh DPP. Artinya DPP sangat menghargai pertimbangan dan aspirasi DPTB sebagai pihak yang lebih mengetahui kondisi di daerah. Dan kami pun tidak banyak mengetahui selain kami bertanya ke daerah. Ya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas ke depan, keterlibatan DPW dalam rapat dan pelaksanaan tugas DPTD menjadi amat sangat penting, khususnya pada hal strategis berkaitan dengan pengokohan peran partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan pada masyarakat. Keluarga besar PKS Kota Banjar yang saya cintai dan hadirin yang berbahagia, kepada anggota DPTD PKS seluruh Indonesia masa bakti 2025-2030, saya instruksikan saudara semua untuk mengawal dan memastikan visi besar kepengurusan PKS 2025-2030 dapat diwujudkan sebagai berikut. Pertama, pengokohan jati diri PKS sebagai Partai Islam Rahmatan lil Alamin, memastikan seluruh kader agar berkomitmen pada nilai bersih, peduli, dan profesional. Kedua, melaksanakan politik program dan anggaran K2P2, kader, kaderisasi, dan pelayanan publik. K pertama atau kader, yaitu upaya peningkatan ekonomi dan perlindungan jaminan sosial untuk kader yang mustahik. K kedua, kaderisasi, bermakna melakukan intensifikasi pembinaan kader internal dan ekstensifikasi, yaitu rekrutmen kader baru. P2, pelayanan publik, berarti melakukan kerja-kerja pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan untuk masyarakat. Ketiga, mengokohkan 3 modal utama PKS sebagaimana yang selalu diingatkan oleh Ketua Majelis Syuro Ustadz Muhammad Sohibul Iman, yaitu struktur yang solid, kader yang militan, dan kerjasama kolektif. Dengan 3 modal utama tersebut, kita rawat, kita jaga, dan besarkan Partai Keadilan Sejahtera menuju kemenangan di pemilu tahun 2029. Keluarga besar PKS Kota Banjar yang saya cintai, hadirin yang berbahagia, kepada saudara yang menjadi pengurus MPD, DPD, dan DED pada masa bakti 2025-2030, saudara semua merupakan prajurit, pejuang, dan ujung tombak perjuangan. Kokohkan soliditas, militansi, dan kerjasama kolektif, bahu-membahu bergerak dalam satu komando kepemimpinan untuk melayani, memberdayakan, dan membela masyarakat, berjuang untuk memajukan daerah masing-masing dengan semangat sinergi dan kolaborasi. Kepada struktur dan pejabat publik PKS, khususnya anggota DPD PKS di Kota Banjar, agar terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah masing-masing, dengan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dalam rangka memajukan dan membangun daerah.
sok seluas-luasnya berkomunikasi, berinteraksi dan dukung kebaikan-kebaikannya. Ya. Di ujung pidato ini saya mengajak saudara semua meresapi kembali ikrar, sumpah jabatan dan fakta integritas yang tadi telah ditandatangani. Semua itu menjadi pengikat dan peneguh komitmen agar senantiasa menjunjung tinggi nilai kebenaran, akhlak mulia, profesionalitas, cinta dan kasih sayang, serta persaudaraan antar sesama elemen anak bangsa. Setelah musda, PKS akan melaksanakan Munas pada tanggal 27 sampai 29 September tahun 2025 besok. Ya, sejalan dengan komitmen efisiensi dan empati pada kondisi negara, Munas pun insya Allah akan dilaksanakan secara sederhana dengan undangan dibatasi. Insya Allah Munas PKS dapat dihadiri nanti insya Allah oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mari kita siap untuk mensukseskan bersama pelaksanaan Munas. Kokoh bersama majukan Indonesia. Sama dengan tagline kita pada hari ini, kokoh bersama majukan Ciamis untuk Indonesia. Ciamis, encan nepi Ciamis mesti di Banjarkenenya. Ulangi deh ya. Nah, jauh-jauh ke Ciamisnya. Neng buru-buru juga. Ya. Kokoh bersama majukan Kota Banjar untuk Indonesia. Malam tadi kita sudah berkomunikasi dengan DPTD hal-hal yang mungkin nanti akan kita kerjasamakan. Mudah-mudahan kita saling menguatkan di DPW juga, karena ada hal-hal yang penting juga yang harus DPW support ke depan. Ngan ayeuna orang insya Allah tahun depan ya, ayeuna mah orang ngarapi-rapi lah. Masih loba hutang nak ini. Demikian pidato yang saya dapat sampaikan. Salam hormat dan takzim dari Ketua Majelis Syuro Bapak Ustaz Muhammad Sohibul Iman beserta jajaran pimpinan pusat PKS untuk antum semua, struktur, pengurus dan anggota di tingkat daerah seluruh Indonesia. Tanpa peran dan dedikasi kader di tingkat daerah hingga cabang dan ranting sebagai ujung tombak perjuangan, PKS tak akan mampu bertahan dan menjadi seperti saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah perjuangan kita. Selamat bertugas, selamat berkhidmat untuk membangun umat, bangsa dan negara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.